Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat segala rupina. Tidak lupa salawat serta salam ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in. Mudah-mudahan sampai ke kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan ntar di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tesar Al-Fajar. Saya dari Sistem Informasi 2B. Membuat video ini melaksanakan sebuah UTS dari Bapak Purnomo, mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan sedikit menyampaikan itu 4 materi. Yang pertama itu adalah sasaran sistem, yang kedua layanan sistem informasi, yang ketiga real time system, yang keempat adalah manajemen file. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya sekumpul yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem atau disebutnya system calls ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Yang pertama adalah sasaran sistem operasi. Sistem operasi ini mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi. Kenyamanan membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman sedang mengoperasikan komputer tersebut. Efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien, seperti yang kita sering pakai itu adalah laptop. Laptop itu sebuah komputer yang bisa dibawa kemanapun kalian mau pergi. Yang ketiga adalah mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangannya, pengujiannya, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Yang kedua adalah layanan sistem operasi. Semua sistem operasi yang baik haruslah memiliki sebuah layanan berupa operasi I/O, memanipulasi sistem file, mendeteksi kesalahan, eksekusi program, dan juga komunikasi. Dalam pemakaian secara multi-user system bisa dapat lebih menguntungkan, yang dimana bisa lebih efisien karena pemakaian sumber daya yang sama antar pengguna satu dengan yang lainnya. Pada sebuah sistem operasi yang baik haruslah memiliki layanan seperti: yang pertama komunikasi, yang kedua deteksi kesalahan, yang ketiga mampu memanipulasi data, yang keempat eksekusi program, yang kelima operasi I/O. Komunikasi. Yang dimaksud komunikasi di sini adalah pertukaran data ataupun informasi di antara 2 ataupun lebih proses yang berada pada satu komputer ataupun lebih. Yang kedua adalah mendeteksi. Layanan yang baik pada sistem operasi haruslah bisa mendeteksi mendeteksi kesalahan tersebut, karena supaya menggampangkan si user. Yang ketiga adalah mampu memanipulasi data. Sistem operasi haruslah mampu untuk melakukan berbagai macam operasi data pada file, diantaranya membuat, menulis, menghapus file, dan juga membaca. Yang keempat adalah eksekusi program.
Eksekusi program adalah sebuah kemampuan dari sistem yang membuat program kepada memori dan menjalankan program tersebut. Yang kelima adalah operasi I/O. Yang dimaksud dengan operasi I/O adalah input dan juga output, yang dimana pengguna tidak bisa melakukan secara langsung untuk mengakses dan sumber daya dari hardware. Maka dari itu sistem operasi menyediakan sebuah mekanisme untuk melakukan operasi I/O atau sama pengguna itu tersendiri. Yang ketiga adalah real-time system. Real-time system memiliki karakteristik yang unik, di mana sistem harus dapat menanggapi suatu peristiwa dalam jangka waktu yang singkat. Real-time system digunakan untuk mengontrol berbagai sistem dari mesin pabrik. Komputer ini berinteraksi langsung pada hardware. Real-time system itu ada dua. Yang pertama hard real-time, yang kedua adalah soft real-time. Yang hard real-time menjamin critical task pada berjalan dengan menyelesaikan tepat pada waktunya. Sedangkan yang soft real-time memberikan prioritas pada critical task dibandingkan dengan task yang lainnya, hingga critical task tersebut selesai dikerjakan sesuai yang kalian inginkan. Yang keempat adalah manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubung yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau disebut dengan user. File bisa berupa program dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Yang berhubungan dengan manajemen file adalah yang pertama, pembuatan dan penghapusan file. Yang kedua adalah pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga adalah primitif yang mendukung untuk memanipulasi file dan direktori. Yang keempat adalah pemetaan sekunder. Yang kelima adalah backup file ke media penyimpanan yang stabil. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.